There's 5 minutes left. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Kelas 1, kelas 5 C. Kami kewajiban menanggung jawab guru. Apakah ini berkenan untuk diwawancarai? Insya Allah mangga. Boleh. Ya. Kalau boleh tahu siapa nama ibu? Kami Namanya Muslihah. Muslihah biasa dipanggil gitu. Berapa lama ibu mengajar ngaji? Ngajinya sejak ibu tinggal di tahun 1993 Oktober. Berapa murid sekarang? Sekarang berapa ya? Nggak kehitung ya muridnya maksudnya, karena anak ngaji itu kadang sekarang datang kelompok sana yang kadang sudah nggak masuk. Itu kalau misalkan sedang ada pengumuman ada acara mungkin baru bisa. Ya, mungkin yang aktif sekitar 30 kan, mungkin yang aktif. Kalaupun nanti ada yang nggak aktif, yang sana ada datang gitu. Pokoknya kurang lebih 30 ya, 30 kurang lebih. Selain mengaji, apakah ibu ada kegiatan lain? Ibu suka bimbel ya, suka kelompok belajar. Kadang ibu mengajar, kalau kakak pengajarnya itu masuk dengerin, nanti boleh ditulis asal ya. Jadi ibu kadang kakak pengajarnya nggak datang nih, ibu ngajar ya. Jadi karena kakaknya juga ada yang mahasiswa ibu. Jadi kalau dipanggil dosen berarti ibu siap ngajar. Kadang ya, selain ajar les, ibu juga masih mengaji ya. Setiap Sabtu masih mengaji ke guru ngaji Quran juga ya, ngaji Quran sama ngaji kajian ibu di Empang, di Masjid Alwi Alatas di Empang ya. Dalam pandangan ibu, apakah guru ngaji sudah dapat apresiasi yang layak dari masyarakat sekitar? Apresiasi itu kan penghargaan ya, penghargaan masyarakat sekitar. Alhamdulillah ke guru ngaji pasti mereka salah satunya mungkin mereka lebih segar gitu aja. Untuk apresiasi secara material kita itu mah tergantung masing-masing orang tua. Ibu tidak mengharapkan itu ya. Jadi bagi ibu, orang tuanya sudah membantu mensupport putra putrinya untuk berangkat ngaji, itu sudah hebat begini dulu ya. Untuk apresiasi yang lain-lain, harus bayar, harus apa sih? Alhamdulillah ibu tidak membutuhkan ya. Jadi yang penting orang tuanya ikut support, putra putrinya harus ngaji ya. Apakah ada hubungan baik dari segi materi dan non materi yang ibu harapkan untuk bisa mengajar lebih maksimal? Dukungan materi tidak ada ya. Dukungan materi itu tidak ada ibu ya, baik dari siapapun ya. Jadi ngajar semaksimal, insya Allah ibu nggak tanpa itu pun berusaha semaksimal mungkin mengajar, karena ini adalah tugas ibu, merasa ini adalah kewajiban ibu harus ikut mendidik umat Rasul. Jadi
dari dukungan itu sudah kita menganggap ini adalah kewajiban ibu, maka itu sudah jadi apa? Jadi support ibu maksimal lah, membuat ibu ngajar harus maksimal, tidak harus ibu support materi atau apapun dukungan dari siapapun. Sarah, Ibu ceritakan apa saja kewajiban utama guru ngaji selama Ibu selain mengajar Iqra Al-Quran, tetap harus terutama mengajarkan akhlak, ya. Bagaimana kalau kita putra putri anak-anak kita yang ngaji hanya pintar ngaji, tapi nggak ada akhlak, ya. Jadi ilmu itu bisa masuk pada orang yang punya adab, punya sopan santun. Adab itu adab menurut Rasulullah, adab, ya. Jadi ilmu bisa masuk. Jadi anak-anak itu berharap mereka punya adab, punya sopan santun. Jadi kita pun mengajarkan itu, anak-anak diajarkan sopan santun, anak-anak diajarkan harus bisa sholat, karena sholat adalah kewajiban kita kepada Allah. Harus, ya, semua teteh-teteh juga harus sholat kita. Kalau orang sholat itu berarti pasti tidak disiksa sama Allah, pasti. Tapi kalau nggak sholat pasti disiksanya, ya. Kalau pahala sholat, bagaimana kita khusyuknya, ya. Jadi guru ngaji tidak hanya mengajarkan Quran, Iqra, terutama adab, ya, dan sholat, wudhu. Kalau bisa masih ada waktu, ibu mengajarkan yang lain juga, supaya murid ngaji itu tidak hanya pintar mengaji, pintar matematika, pintar tajwid, gitu, ya. Bagaimana cara ibu menjaga kualitas materi yang diajarkan, misalnya dengan terus belajar atau mengikuti kajian? Putra putri anak ngaji tidak harus ikut kajian, tidak apa-apa, tapi kita mengajarkan dengan anak terus menerus. Misalkan ada sholat berjamaah, mereka akhirnya bisa jadi imam, bisa jadi yang baca komat, misalkan bisa mimpin, yang teteh yang besar-besar mimpin jamaah waktu wiridan, waktu zikir setelah sholat. Itu berarti terus teteh-teteh yang besar bisa melihat adik-adiknya, bisa nyimak tajwidnya, bisa. Itu bagi ibu sudah, anak-anak berarti sudah berkualitas, ya. Jadi kita kualitasnya lihat anak yang besarnya, anak besarnya sudah bisa mendidik yang adik kecil, ya, berarti itu sudah insya Allah sudah masuk ke teteh yang gede ilmunya, ya. Ya, lagi. Menurut ibu, seberapa penting seseorang guru ngaji menjadi teladan yang baik bagi murid-muridnya? Guru ngaji pasti harus jadi teladan buat murid-muridnya, ya. Kalau guru ngaji, jangankan guru ngaji, guru sekolah saja, ya. Guru sekolah nggak bagus saja, murid bisa jadi nggak percaya sama gurunya, ya. Apalagi guru ngaji tidak bertanggung jawab kepada teteh, kepada bapak teteh, nama teteh enggak, kepadanya sama Allah, ya. Jadi harus tadi itu jadi teladan, ya. Seberapa penting teladan itu sangat-sangat penting, ya. Kalau kita mengajarkan itu tidak benar, ya bagaimana muridnya benar, ya. Ngaji yang benar, ya. Ngaji yang benar. Dengan ibu juga punya ada batasnya kemampuan. Anda ibu sudah mulai nggak bisa, diharapkan teteh-teteh yang sudah mulai bisa ngaji boleh ngantri, boleh meneruskan yang lebih bagus, ya. Boleh nanti meneruskan program hafalan Quran. Itu adalah cita-cita terakhir, ya. Mama kalian kasih surga kalau kalian bisa ngaji bagus terus melanjutkan ke menghafal Quran, ya. Hadiahkan mama kalian dengan hafalan Quran, begitu. Menurut ibu, apa tanggung jawab terbesar seseorang guru ngaji, tidak hanya kepada murid tetapi juga kepada agama dan diri sendiri?
bertanggung jawab, murid-murid ngaji ibu bertanggung jawab, tidak sekedar ngaji di sini bagus, di rumah nggak ngaji. Harapannya di rumah ngaji, kalau misalkan ada kumpul ngaji atau tahlil sama saudara sama keluarga ngaji. Ya, ibu bertanggung jawab kepada Allah. Masa murid ngaji pinter Qurannya tapi nggak sholat? Alhamdulillah ya. Berarti kita pura-pura. Masa ngaji waktu pakai kerudung, pakai kerudungnya waktu ngaji doang? Ya enggak, ibu tanggung jawab kepada Allah. Berharap, tapi ibu ngomong terus walaupun murid itu belum kerudungan semua. Tapi ibu terus nasihatin ya. Udah besar, udah mulai dewasa, balik, maka kita harus menutup kerudung, menutup aurat. Jadi tanggung jawab ibu tidak hanya sekedar ke mama kalian, ke ayah kalian, tapi yang paling penting pada Allah ya. Kalau ibu sampai tidak memberi dampak, pinginnya ngaji itu memberi dampak kepada kita supaya kita jadi lebih baik kan ya. Ya makanya ibu selalu nanya, datang untuk ngaji gitu ya. Gitu. Bagaimana cara ibu menanamkan nilai seperti kejujuran, disiplin, dan saling menghormati kepada murid ibu? Menanamkannya dengan cerita kisah-kisah Rasul ya, bagaimana Nabi kita dulu dari kecil seperti apa sifatnya, menceritakan kisah-kisah Nabi-Nabi yang 25 ya, mukjizatnya. Bagaimana Nabi itu tahu nggak kalau dia punya mukjizat? Belum tahu. Semua Nabi nggak sombong, semua Nabi nggak tahu. Nabi Musa nggak tahu kalau tongkatnya bisa jadi ular. Jadi Nabi Musa pertamanya nggak sombong mau melawan Firaun ya. Jadi dari kisah-kisah, dari hadis-hadis ya, dari cerita-cerita kiai-kiai terdahulu, ibu sudah sampaikan, sudah ceritain ya, yang ibu ini, yang ibu dapat dari guru-guru itu sebisa mungkin sesuai umurnya anak-anak. Tapi kebetulan yang lagi ngaji di hadapan itu lagi banyak anak yang seberapa, anak SD atau SMP begitu ya. Ya. Apa motivasi terbesar ibu sebagai guru mengaji? Motivasi terbesar adalah ingin ibu meninggal husnul khotimah. Kepingin ibu meninggal sedang keadaan yang ibu saya senengin. Kalau ibu senengnya lagi mengajar ngaji, mudah-mudahan ibu dicatat Allah dalam keadaan seperti itu. Nah doain ya. Amin ya Allah. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Kami merasa sangat senang bisa berdiskusi lebih dalam mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab guru. Apakah ada pesan atau nasihat untuk kami agar kami terus semangat untuk terus belajar mengaji? Ibu adalah zaman sekarang, setelah mengajar dari tahun 93 sampai sekarang di sini, makin ke sini anak ngaji itu makin berat sayang. Ya, yang berat apanya? Ternyata yang berat itu adalah lingkungannya. Teman-teman kita sudah nggak butuh ngaji, ya, sudah banyak dengan handphone, sudah sibuk dengan segala macam. Jadi pesan ibu, kalau kamu ingin jadi orang yang pinter sungguh-sungguh, tidak pinter akal doang, tidak pinter cerdas di otaknya saja, tapi secara emosi, secara keagamaan kita pinter, yaitu satu, harus mengaji, kedua, tidak meninggalkan sholat, nah, yang ketiga, berakhlak yang baik, terutama kepada mamahnya. Tidak boleh bantah kepada mama, walaupun kita benar, walaupun mama sedang nggak tahu, ya. Terus kita keadaan benar, nggak boleh kita bantah. Ya. Ingat anak, semua anak les ibu yang sudah SMA juga tetap ibu tanya masih ngaji. Ya. Jadi kalaupun orang sudah ngerjain itu tadi, ngaji, sholat, sama nggak bantah, berusaha sebisa mungkin ke mama nggak bantah, berakhlak yang baik kepada siapa saja, ya, tidak jutek-jutek, tidak ya, nggak perlu kita jutek jaim-jaim ya kepada sama muslim ibadah, kepada yang bukan muslim pun
harus baik ya. Insya Allah Allah akan mentakdirkan kita nggak akan hidup melarat, nggak akan hidup sengsara. Pasti Allah akan memberi kemudahan di mana saja, yakin banget. Karena ibu sudah kumpul sama orang-orang yang dulu ngaji bersama, masih ibu kuliah ya, ngaji bersama, dan ternyata yang rajin mengaji, rajin mengaji subuh ya, itu ternyata nggak susah-susah amat sekolah, nggak susah-susah amat cari rezeki, sudah berkeluarganya ya. Begitu ya, kita semua juga harus seperti itu ya, berusaha ya. Jadi kita berjihad nih melawan dunia sekarang yang makin bikin orang jarang ngaji ya. Sekarang kelas 6 aja sudah pada tidak mau ngaji ya. Mudah-mudahan Teteh nggak termasuk itu ya. Terima kasih Ibu, nasihat Ibu sangat berarti untuk kami, itu menjadikan motivasi kami untuk terus belajar mengaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.